Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Lisaryadi SPD, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 11 dari SMPN 1 Atap Sialangpunggu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk menumbuhkan budaya positif ini, diperlukan seorang guru yang mampu mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, serta nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokus pada motivasi serta refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan dan membangun motivasi internal, bukan paksaan atau akibat dari hukuman. Yang kedua, guru harus mengetahui motivasi perilaku manusia. 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Yang ketiga, posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Sebagai seorang guru penggerak harus mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, kolaborasi dengan warga sekolah. Yang keenam, yaitu penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu berdasarkan standar pendidikan nasional, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, yang selaras dengan pemikiran Ki.H.D. tentang pembentukan karakter. Untuk mencapai itu, maka budaya positif dan peran dan nilai guru penggerak sangat membantu dalam menghantarkan murid mencapai kodratnya. Melalui visi guru penggerak dapat pula menghasilkan murid-murid yang berdaya saing tinggi, inovatif, dan kritis. Untuk mewujudkan budaya positif, maka 5 nilai dan peran guru penggerak harus dijalankan dengan baik
dengan mendorong kolaborasi semua anggota sekolah. Visi guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, sekolah yang aman dan nyaman, sehingga mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, dan dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan dengan rekan lainnya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari teori motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunnya kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah menghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer yang menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering tidak masuk sekolah, terlambat upacara. Saya melakukan pemecahan masalah dengan segitiga restitusi yang dimulai dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang sering jadi penghukum. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu selalu kesal dan terasa bersalah karena selalu membuat anak ketakutan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa semua orang pernah berbuat salah. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah, komite, dan orang tua agar budaya positif tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah, namun juga di rumah, sehingga pembiasaan yang dilakukan saling mendukung. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan video ini.